Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Semanka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oke semuanya, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu dari perwakilan kelas 12 angkatan 2023-2024 yang baru saja habis dari acara pelepasan kelas 12 angkatan sekarang ini. Nah, langsung aja, di sini ada Katrian, terus juga ada Karapi. Langsung aja ya. Gimana nih abis acara perpisahan tadi? Seru banget. Puas Banget. Okay. Keren Ngantuk? banget adik-adiknya. Ngantuk gak? Ngantuk. Di akhirnya ada kayak gitu. Ngantuk sedikit, cuman sedikit. Terus keren banget buat adik-adiknya, dari Eskul Allegra, terus podcast juga, dokumentasinya keren juga, terus Irma keren juga. Makasih banget buat adik-adik OSIS MPK, acaranya keren banget. Temen? Puas banget lah, cuma mungkin sehabis kegiatannya tuh agak sedih lah, soalnya kan Sunyi gitu. sunyi gitu, tiba-tiba sunyi. Kita tadi dari pagi sampai siang itu heboh banget, ramai banget. Pas pulang tiba-tiba sunyi, kayak kita bisa ketemu lagi gak sama teman-teman yang lain gitu kan. Apalagi tadi kan sempat ada foto kelas, mungkin itu juga foto terakhir juga di sekolah sama kelas sama anak-anak yang lain gitu. Karena udah pada kemana-mana. Iya, kan ada yang kuliah mungkin, ada yang kerja, ada yang mungkin nikah, atau kita kan nggak tahu ya kan. Cuma mungkin kegiatan itu betul-betul jadi kegiatan terakhir kita di sekolah, yang dari pagi sampai siang itu heboh banget, seru banget. Tapi pas pulang tiba-tiba sunyi. Tapi ya kalau ditanya asik sih asik banget. Cuma ya di endingnya itu agak sedih sih. Ya sedih. Ya mau gimana lagi sih sebetulnya ya kan. Gimana nih perasaannya gitu ya, kan dari kemarin sebagai siswa SMA gitu, sekarang tiba-tiba aja, karena kan nggak kerasa ya, tiba-tiba aja udah lulus, dan kalian abis ini kan nggak ada tanggung jawab apapun lagi, nggak ada hubungan apapun lagi gitu dengan sekolah ini. Gimana ya sebetulnya, kita sih dituntut ya, siap gak siap ya kita mesti ngejalanin kan. Sekarang kita udah bukan siswa SMA lagi, kita mesti melaju ke jenjang yang lebih tinggi, mau itu kuliah ataupun kita kerja ya. Gimana ya, mungkin yang kuliah kita persiapan buat kuliah, dan yang kerja kita persiapan buat kerja. Cuma mungkin ada, kalau ditanya siapnya itu pasti agak belum siap lah ya, soalnya kayak kemarin lah kita masuk SMA Baru aja. iya tiba-tiba udah lulus aja. Apalagi kan angkatan kita itu angkatan COVID lah. Pas MPLS juga masih online, full online malahan. Ke sekolah cuma 1 kali pas pembagian hadiah juga itu. Gak kerasa kesannya gitu. Iya, gak ada kesannya. Nah, kelas 11 tiba-tiba kelas 11, dan itu juga kayaknya gak kerasa banget lah, kayak singkat banget. Tiba-tiba kelas 12 tahu-tahu malah lulus gitu kan. Ya, terus sedih, yang utama sedih banget karena kita udah bukan lagi siswa-siswi SMA ya. Terus juga buat sebelum-sebelumnya semangat juga yang udah keterima dari SNBP ya. Terus mau di PTN, mau di PTS, semangat. Terus yang masih menunggu hasil UTBK nanti tanggal 13 Juni siap-siap aja. Terus semoga pada keterima di kampus impian kalian. Amin. Terus yang mau kerja, semangat kerjanya, semoga sehat selalu. Terus diberi lancar rezekinya. Amin. Dan juga Buat siapa? Ada pesan buat siapa, Pi? ya buat guru-guru, makasih banget. Udah nunggu. Buat siapa gitu. Buat guru-guru, maaf. Khususnya buat ada beberapa guru. Terus intinya maafin Raffi, maafin kita semua. Kenapa minta? Karena mungkin nakal ya, gak tahu nakal. Nakalnya banyak, gimana ya, telat tugas telat masuk sekolah kayak Masuk ya. ya. Maafin. Enggak, itu Makasih. sakit. Makasih. Sakit. Ya, sakit. Makasih banget. Katanya sakit ya. Enggak, cuma di absen 1 bulan sakit gitu. 1 bulan. Enggak 1 bulan full, cuma kalau dijumlahin gitu. Ya sebetulnya terima kasih lah buat pihak sekolah dan juga khususnya buat teman-teman sekalian, karena
kita kalau gak ada teman-teman juga kan ngejalanin masa-masa SMA juga kayak sunyi banget gitu kan. Masa kita cuma sekolah, ya sebetulnya gak ada salahnya gitu kan. Kita berangkat dari rumah, pergi ke sekolah, belajar langsung pulang. Tapi kan karena ada teman-teman itu juga yang bikin kita itu ada kenangan selama di SMA. Apalagi kita itu ke Tilas lah ya. Yang traktiran ke Tilas, apalagi dari Covid gitu kan. Ya makasih lah buat semua teman-teman itu mau sama kelas ataupun dari kelas lain tuh pokoknya kita satu angkatan aja gitu. Suka dan dukanya nih selama masa-masa SMA gimana nih Kak? Banyak suka, banyak duka. Ya sukanya mungkin sama teman-teman ya, sama teman-teman berhubung kita mah cuman 6 orang ya di kelas. Cowoknya sangat minoritas banget. Jadi 30. Jadi kayak ngerasa teman-teman itu kayak deket banget. Soalnya ya udah sama itu aja. Terus juga lingkungannya terutama baik banget di SMA. Nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah ininya. Kalau sedihnya itu mungkin gini. Sedihnya tuh kenapa di kelas cowoknya itu cuma 6 ya. Kenapa cuma 6? Karena kita lihat di kelas lain tuh cowoknya banyak ada yang di atas 10 lah ya kan, kebanyakan di atas 10. Kan, ya rata-rata kan seimbang tuh cowok sama cewek, cuma ya kita gak bisa nyalahin siapa juga kan sekarang karena udah gak bisa diulang lagi. Terus kalau yang lainnya itu kayak kita itu selama 3 tahun itu kelasnya itu kayak gimana ya maksudnya? Iya sunyinya itu karena kelas kita itu jauh banget dari kelas-kelas yang lain. Jadi sama pas kelas 10 tetangga kita itu cuma IPA 2. Nah, di ya kelas 11 juga sama IPA 2. Bisa unggulan tersisih kan ya? Tapi apa? IPA 2. Kadang-kadang sih cuma ya suka gabung ya suka aja cuma kadang banget soalnya sesama kelasnya aja gitu. Nah, cuma pas kelas 3 tiba-tiba kelas kita itu tiba-tiba di atas dan itu sebenarnya ada 2 kelas kan. Cuma yang kelas satunya itu nggak diisi. Jadi ya udah kelas kita doang di sana. Satu kelas itu. Ya selama ada mungkin 3 bulan. Jadi ya udah interaksi di sana soalnya kan jauh ya dari iya, kelas lain. jadi kan kelas kita tuh di atas kan. Cuma satu kelas. Nah, yang kelas yang lainnya tuh di bawah. Dan itu pun pada dekat-dekat semua. Ya udah kita gak ada teman-teman lain gitu. Nah, gak lama kemudian IPS 4 dipindahin ke sana. Ada teman lah tetangga, cuma tetap aja interaksinya itu sesama kelasnya aja. IPS 4 sama IPS 4, IPS 1 sama IPS 1. Ya walaupun ada tetangga sebetulnya gitu kan. Kadang-kadang main juga. Ya kadang-kadang main juga, cuma emang kebanyakan interaksi sama kelas masing-masing sih, soalnya emang ya teman yang akrab ya, yang akrab kan temennya ya sekelas aja gitu. Apalagi dikira cowoknya cuma 6 kan, ya udah yang 6 itu ya kemana-mana pasti sama-sama. Pasti berenam. Iya pasti berenam mau Gak bisa misal circle lagi gitu. Kalau dipisah juga ya kalau dipisah juga 3-3. Benar-benar. Kalau salat Jumat deh, kalau salat Jumat kan 3-3. Kalau salat Jumat itu ada 3-3. Jadi yang 3 itu ke kanan, yang 3 lagi ke gede. Tapi itu sampai di masjid ya? Sampai, alhamdulillah sampai. Dua-duanya Sampai. Ya kan sampai. Sampai. Oh iya sampai. Alhamdulillah sampai. Sampai katanya guys. Sampai. Oke. Alhamdulillah sampai. Kak Trina sama Kak Ropi mau lanjut kemana? Kuliah atau kerja atau apa? Alhamdulillah kalau aku itu mau kuliah dan alhamdulillah udah keterima di Telkom di Bandung. Okay. Nah, sebetulnya itu aku pengen masuk PTN. Khusus kalau mau disebutin itu aku mau ke UPI. Sebetulnya mau ke UPI, cuma emang ada beberapa kendala yang aku gak bisa ambil UPI dan kebetulan bulan Agustus tahun lalu lah aku dengar info kalau Telkom itu lagi buka pendaftaran yang pakai ada JPA 1 yang sesi 2 kalau nggak salah ya. Maksudnya gimana? Jalur prestasi akademik. Jadi cuma pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 4. Oh, semester 5 enggak gitu. Iya, semester 5 kan enggak lumayan kan, cuma sampai semester 4 dan alhamdulillah bagus nilainya. Jadi ya udahlah pakai aja kesempatan kan. Nah, pas bulan Agustus itu aku cobalah dan alhamdulillah pengumuman pas bulan Desember pas habis pengumuman SGT. Sehabis pengumuman SGT jam 2-nya ada pengumuman Telkom, alhamdulillah keterima. Nah, ada fun fact sebetulnya sebelum pengumuman SGT lah pokoknya kan ada jadwal BK tuh di kelas. Nah pas giliran aku BK ditanya sama guru BK karena BK-nya tuh tahu aku daftar ke Telkom. Nah BK tuh tanya kalau Telkom keterima SMBP mau diambil apa enggak? Iya. Ya udah aku bilang nggak mau. Ya udah itu sampai
itu benar-benar kesepakatan kalau aku keterima Telkom, ya udah SMBP-nya ke yang ya gak aku ambil, jadi dikasih ke orang lain aja. Soalnya kalau aku ambil juga pasti ya aku pasti nembak ke UI lah, ke UGM atau kemana. Ya mungkin itu sebetulnya pilihan yang berat banget sih, soalnya kayak aku ngambil suatu keputusan penggunaan eligible kan. Itu sebetulnya pas ngisi itu masih bingung ini tanda tangan jangan. Soalnya pengen banget masuk PTN. Soalnya biayanya kan kalau kita lihat kan sebetulnya PTN kebanyakan lebih rendah kan daripada PTS. Cuma ada kakak-kakakku yang ngedukung, jadi kayak ngeyakinin ya udah ambil aja yang di Telkom, lumayan udah keterima juga dan udah pasti masuk juga lah. Ya udah aku tanda tangan saat pengunduran di eligible, aku kasih ke BK, ya udah aku udah gak ngambil eligible-nya. Nah cuma pas tahu sistem SMBP diubah, aku kayak untung nih gak ngambil. Soalnya kayak sekarang benar-benar SMBP itu menurut aku ya betul-betul goib. Apalagi kalau aku kan pilihannya ke UPI nih. Dan yang aku tahu tuh UPI itu pemuncak bukan ya bisa dibilang pemuncak klasemen lah. Peminat paling banyak lah di Indonesia, peminat paling banyak. Soalnya teman-teman aku juga yang pengen ke UPI itu kebanyakannya itu gagal. Soalnya kan kalau tahun lalu nih kita keterima di UPI. Kalau kita masih bisa ikutan SMBT. Kita semisal yang di SMBT ngambil ke UI, yang SMBT kan keterima nih, ya udah kita ambil yang ke UI-nya kan, yang SMBP-nya gak keterima. Nah sehabis diubah kan gak bisa tuh yang keterima SMBP gak boleh ikutan SMBT. Ya udah aku pikir kayaknya emang aku dijalanin buat di PTS deh kayaknya. Ya udah aku ambil yang PTS aja gitu. Ambil yang pasti masuk aja, walaupun ya biayanya Bu mohon maaf ini agak jadi pertimbangan. Iya sebetulnya aku kalau gak ada kakak-kakak juga ya udah mau gimana, aku mau pasti aku paksain buat PTN. Cuma alhamdulillah ya kakak-kakak aku juga ngedukung, ya katanya ya udah masuk PTS saja, masalah biaya mah gampang, nanti bisa nanti juga ada rezekinya. Ya udah aku yakin sama kakak-kakakku juga. Soalnya kalau alasannya itu gini loh, kalau alasan aku mau masuk PTN karena kalau masuk swasta itu kan kita taunya tuh swasta itu mahal ya. Dan aku juga ngelihat orang tua aku yang ayahku kan pensiunan TNI pas aku kelas 3 SD. Jadi udah lama banget tuh. Nah, ibu aku itu enggak kerja. Jadi ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga doang. Jadi kan kalau aku masuk PTS itu pasti bakal sulit banget lah buat nutupin kebutuhan, mau UKT, apalagi kalau aku ngekos lah, belum lagi uang jajan, itu kan pasti sulit banget ya. Biaya hidup juga pasti mahal kan. Ya udah, alhamdulillahnya aku ada kakak-kakak yang ngedukung. Ya udah, mau gimana lagi, selama ada yang ngedukung ya mau gak mau kan, ya udah ambil aja. Dan alhamdulillah ya, dan pas tahu teman-teman pas SMBP juga banyak banget yang ketolak, kayaknya mungkin emang diselamatin SMBP gitu. Jadi kalau dari kelas unggulan gitu banyak gak sih kayak yang ketolak? Banyak, tapi gak tahu sih. Soalnya gini, kalau dari kemarin ya di kelas anak-anak itu emang nembak. Bukan nembak sih, tapi kayak bener-bener utamain tujuannya. Jadi kemauannya gitu. Jadi misalnya aku ya udah mereka langsung aja. Kan sebetulnya gini, sebelum pendaftaran SMBP juga kan pihak sekolah juga ngasih saran lah yang terbaik supaya semuanya masuk lah ya kan, semuanya masuk. Cuma ya namanya nekat lah ya. Jadi nekat ya udah bodo amat sama usul sekolah. Ya udah mereka utamain keinginannya dulu. Dan ada sih alhamdulillah ada yang keterima, cuma ya banyak juga yang ketolak gitu. Tapi ya yang ketolak juga langsung bangkit sih, langsung persiapan UTBK gitu. Jadi ya tinggal nunggu nanti tanggal 13 Juni moga ya pengumuman UTBK, ya moga aja lah hasilnya bagus lah ya kan. Amin lah, amin. Kalau Kak Rapi lanjut gimana nih? Ya bisa dibilang kerja ya. Jadi kemarin teh sempat ikut SNBP. Iya. Ya, kemarin teh sempat ikut SNBP ke UNY. Terus kemana ya itu lagi? Pak UPI. Nah, alhamdulillah ketolak ya guys ya. Merah merona terus menyala abangku ya. Menyala. Terus kemarin juga kan ada UTBK. Nah, UTBK itu udah ngisiin formulir mau ikut. Tapi sayangnya karena ragu
terus juga bukan rezekinya mungkin ya. Dipikirin lagi gitu Dipikirin ya. lagi. Oke. Akhir alhasil nggak kepencet, malah habis waktunya. Jadi alasannya bukan karena hal apapun yang serius gitu, tapi Iya, karena karena nggak kepencet. nggak kepencet. Jam 3 itu nggak kepencet itu. Itu submitnya berarti Hari terakhir. Nah, kalau orang lain kan hari-hari sebelumnya. jadi udah persiapan. Karena mungkin Jadi ini niat gak niat ya. Ya karena mungkin akunnya juga nggak ini ya, masih bingung, bingung lah ya, masih bingung antara mau gimana. Terus juga kan kemarin sempat pengen ikut kerja ke Jepang, program ke Jepang. Sekarang Jadi sih udah mau ikut gitu. ya sekarang mau ikut lagi nanti bulan 7. Mudah-mudahan keterima Amin. pas interview. Amin. Tapi sekarang nanti maksudnya bulan 7 itu interview gitu. Ya interview lagi. Jadi kalau setelah interview terus keterima nanti dapat kontrak. Terus di sana gitu? ya terus nanti pelatihan sekolah bahasa dulu sama pelatihan kerjanya gimana sekitar 3 sampai 6 bulan deh. Tapi kalau udah interview terus keterima gitu, interview itu mah udah pasti gitu ya. Ya interview mah udah pasti. Cuman antar keterima dapat kontrak sama enggaknya itu. Itu tujuan utama Karapi mau Ya. program ke Jepang. Oke, jadi yang tadi mah karena bukan tujuan utama kali ya, jadi ya udah asal aja ragu-ragu. Oke nih, kan buat persiapan ya, buat kuliah, terus juga Karapi program studi gitu ke Jepang nih. Kan pasti banyak banget hambatannya, terus kesusahannya. Nah, kalau kalian balik lagi gitu ke masa SMA, apa gitu yang kalian sesali? Kenapa sih gue gak dari dulu gitu? Belajar atau gak dari dulu nyiapin ini gitu. Jadi kan sekarang kesusahan gitu, Pak. Ya kalau apa ya, bukan hambatan sih, lebih ke penyesalan ini sih. Oke, banyak sekali kayaknya Ada sih penyesalan sebetulnya. Gimana ya? Kalau aku dari aku ya bukan mengatasnamakan kelas ya atau gimana. Aku kan masuk IPA 1, cuma kan udah kita kan kelas 10-nya itu Covid ya, ya Covid lah, dan sekolahnya itu juga sesi lah. Ada yang sekolah, ada yang 1 minggu full di sekolah, 1 minggu lagi di rumah, kan masih sesi. Jadi belajar di rumah itu. Iya, 1 minggu di rumah, 1 minggu lagi di sekolah. Nah, itu kan banyak tuh waktu luang. Nah, penyesalan aku tuh jarang banget buat nyatat. Mau itu Ternyata unggulan Jepang ya guys. ya mau itu penting, yang penting aja gak dicatat, apalagi yang nggak penting kan, gitu kan. Itu kan Zoom ya. Iya, Zoom, ada Zoom. Selalu ikut kalau Zoom. Kalau Zoom sih ikut mah ikut, cuma ya ikut Zoom nih, ikut Zoom. Dulu kan absennya itu pakai screenshot ya. Ikut Zoom, screenshot doang. Ya udah dengerin aja. Enggak, Cok. Ya udah Zoom selesai, ya udah. Enggak ada bekas catatan Dan apa nggak aja. masuk juga kayaknya kalau susah. Kalau masuk sih masuk, cuma ya udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Oh, jadi masuk tapi ya kayak Iya, keluar lagi kan ya. masuk sih ya. Apalagi kan kalau kebagian sesi di rumah nih. Itu ada tugas buat nyatet. Ya, semisal tugasnya itu dikasih tugas Senin nih, dikumpulinya buat Selasa minggu depan pas sekolah. Ya udah ngerjainnya itu ya pas Minggu mau sekolah. Kalau aku ya, soalnya jadi malas aja gitu buat ngerjain ada tugas gitu. Kalau seminggu itu berarti tugasnya banyak ya? Ya lumayan sih. Jadi pas weekend itu ngebut tugas. Oke. Kan kalau yang lain tuh weekend tuh digunain buat istirahat ya. Ya aku sih gunain weekendnya itu buat nugas. Itu pun kalau ada niatan. Kalau nggak ada niatan tuh sistem SKS. Jadi pas malam ya udah aku kebut aja sampai SKS itu gimana? sistem kebut semalam. Jadi kalau aku ya SKS-nya kan sistem kebut semalam nih. Tugasnya buat besok nih ya. Ya, semisal nih ada tugas buat Senin, pas di sekolah. Ya udah aku kerjanya tuh pas malam Senin, pas minggu. Pun mepet. Iya, pas Minggu malam. Pokoknya aku ngerjain dari jam habis Isya ya sampai selesai, mau itu jam 2, jam 3 ya. Yang penting selesai buat besok gitu aja. Karena gak keburu atau gimana? Karena malas aja sih sebetulnya. Soalnya gimana ya? Mungkin nggak tahu sih kalau ini disebut impact dari COVID kan. Cuma mungkin bisa dibilang gitu sih. Cuma mungkin aja karena kan pas COVID itu banyak waktu luang. Ya banyak leha-leha lah. Apalagi kan kita COVID dari pas SMP ya. SMP kelas 8. Ya kan COVID itu kan SMP kelas 8 kan yang libur 2 minggu jadi 2 tahun. 2 minggu jadi 2 tahun kan ya udah. Nah, yang dari kelas 8 itu kan kalau kelas 8 tuh masih semangat nugas kelas 8, cuma pas kelas 9 udah lumayan malas buat nugas, ngerjain juga seadanya. Tiba-tiba masuk SMA, nah masih ke bawah gitu. Sifatnya tuh masih ke bawah, dan itu pun ke bawahnya itu sampai kelas 11. Jadi pas kelas 11 itu ya kalau aku ya pribadi
kalau suruh ngumpulin catatan itu ya seadanya gitu. Paling semisal nih jam ada yang suruh ngumpulinnya itu pas jam ke-4 ke-5. Ya udah jam ke-1 ke-2-nya tuh kebut pinjam punya teman atau lihat buku apa modul gitu. Tapi alhamdulillahnya itu pas kelas 12 awal itu bisa itu udah berubah. Soalnya emang kayak kelas 12 tuh benar-benar lebih padat gitu. Jadi kita dapat tugas Senin, hari Kamis atau Abunya itu mesti dikumpulin. Banyak tekanan gitu ya, jadi baru berubah gitu. Ya bisa dibilang gitu sih, mesti ada tekanan dulu supaya bisa berubah. Tapi itu impactnya gede sih, lumayan worth it sih. Soalnya kalau nggak ada itu kayaknya masih leha-leha gak sih? Iya benar. Lumayan ya, aku alhamdulillahnya tuh gitu. Soalnya kalau aku gak kena tekanan itu ya mungkin nanti pas kuliah juga akan kena kan impactnya. Cuma kalau buat sekarang sih alhamdulillah, khususnya kita di kelas udah mulai berubah. Khususnya buat yang cowok ya, khususnya buat cowok. Kalau cewek mah udah ambis sebenarnya dari. Ya kalau cewek ya udahlah, cewek aja gitu. Mereka ambis banget. Ya udah yang ceweknya tinggal sesi ngelawak sih sebetulnya. Mana minoritas, mana kayak gini lagi ya. Pelawak sih dikira. Ya tapi alhamdulillahnya ya di kelas 12 awal itu pas awal masuk ya alhamdulillah semuanya itu udah bisa diatasi lah. Udah mulai nulis, ya udah mulai nugas, udah mulai nyatet. Jadi kebiasaan negatif di kelas 10 sama kelas 11 itu ya udah bisa dihilangin lah, walaupun emang mungkin belum 100% ya, tapi udah bisa diatasi gitu. Ya cuma itu sih kayaknya penyesalan lah. Kenapa gak dari kelas 10 udah bisa ngatasin itu ya. Soalnya kerasa bangetnya itu pas ya tadi kelas 12 awal sempat ada apa sih? Ya biologi lah, kita sebut biologi. Itu kan nyatet banyak. Itu sumpah SKS mulu demi. Kan biologi banyak banget ya. Pokoknya ada kan gini. Tapi keburu kalau SKS gitu keburu. Lumayan kan ada di Kuip kan, ada modulnya. Nah, kebetulan sesi jadwal biologinya tuh si buku catatannya tuh dikumpulin buat ditilai. Nah, yang cowok kan kebanyakan gak nulis. Alhasil mereka langsung aja SKS buat besoknya dikumpulin. Berarti itu dari banyak pertemuan gitu ya? Iya, pokoknya ada mungkin 3 bab. Jadi nggak cuma 1 bab atau 2 bab. Jadi pokoknya banyak banget. Jadi cuma mungkin karena tekanan itu juga udah bisa ngatasi itu juga kan. Ya, penyesalannya ya mungkin karena leha-leha belajar sih. Intinya karena mungkin efek dari Covid juga. Manfaatin waktu. Ya, gak manfaatin waktu jadi Manfaatin waktu sih sebetulnya. Kalau udah mau lulus ribet. bukan ribet sih, lebih ke menyesal. Lebih ke menyesal kayak kenapa sih gak dari dulu gitu. Kayak waktunya itu buat di main game, kayak hal-hal yang gak guna gitu. Kenapa gak dari dulu belajar ambis, terus belajar sama teman-teman. Mungkin memorable-nya lebih dapat gitu di SMA. Oke, nah kalau mungkin buat yang terakhir aja nih ya. Oke, yang terakhir nih. Ada kesan pesan gitu buat kita nih ya, kelas 10 11 gimana? Kan kalian udah berpengalaman nih buat kita gitu. Jangan sampai apa. Benar ya, harus persiapan. Intinya belajar terus, semangat terus belajarnya, jangan lupa ibadah juga biar diberi kelancaran lah intinya. Berdoa jalur langit. Iya, jalur langit itu lumayan bukan lumayan lagi. Benar-benar ya benar-benar efeknya itu benar-benar ngefek banget. Terus juga jangan ngelakuin hal-hal yang negatif lah, yang gak guna. Terus jangan ngebuang-buang waktu kalian di SMA. Jadi gunain waktu sebaik-baiknya di SMA. Karena gak akan keulang lagi 3 tahun yang sangat berharga itu gak akan keulang lagi dan sangat singkat. Terus kalau udah keluar itu kayak rasanya itu baru aja sekarang keluar udah kangen lagi kemarin. Bener. Baru aja tadi ya. Baru tadi keluar udah kangen banget. Gimana ya? Terus terus berangkat pagi, terus masuk ketemu teman-teman ke kantin bareng, sholat bareng ke masjid. Enggak bolos. Terus juga kalau Jumat itu suka mencat dibagi 2 sesi, terus pulangnya bawa besek. Ya, pulang-pulangnya itu bawa makan. Ya, enggak lah, bener-bener Jumatan untuk ibadah. Udah samain aja lah sama. Oke, nah terima kasih nih buat Katrian dan juga Karapi yang udah ngasih banyak banget pengalaman, terus juga
udah ngasih banyak penjelasan bagi kita. Dan Sama-sama. terima kasih untuk semuanya sudah menyaksikan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.